Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian ke-15. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Syaqiq pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat sunnah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan, fa idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun, wa idza qara'a wa huwa jalisun raka'a wa sajada wa huwa jalisun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat sepanjang malam dengan berdiri. Pada kesempatan lain, beliau sholat sepanjang malam dengan duduk. Jika beliau membaca surat dengan berdiri, seterusnya beliau rukuk dan sujud dari posisi berdiri itu. Namun jika beliau membaca surat dengan duduk, seterusnya beliau rukuk dan sujud dengan duduk. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, dan Ahmad. Saudara-saudariku yang mulia, hadis ini berbeda dengan hadis-hadis sebelumnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari berkata, Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Thariq Abdullah bin Syaqiq dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun, wa idza qara'a qa'idan raka'a wa sajada wa huwa qa'idun. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal membaca surat dengan berdiri, beliau akan rukuk dan sujud dengan berdiri. Jika beliau membaca sambil duduk, beliau akan rukuk dan sujud dengan duduk. Untuk mengompromikan kedua hadis ini, dapat dipahami bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum usia lanjut. Adapun hadis lainnya menjelaskan kondisi beliau ketika sudah memasuki usia lanjut. Pahala orang yang sholat dengan duduk setengahnya pahala orang yang sholat dengan berdiri. Namun terdapat pengecualian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat beliau baik dengan berdiri maupun duduk nilainya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hal ini, Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma. Ia berkata, dikabarkan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli qa'idan nisfus salah. Qala fa'ataituhu fawajadtuhu yusalli jalisan
fawada'tu yadi ala ra'sihi faqala ma laka ya Abdullah ibn Amrin qultu huddithtu ya Rasulullah annaka qulta salatur rajuli qa'idan ala nisfis salah wa anta tusalli qa'idan qala ajal walakinni lastu ka ahadim minkum. Salat seseorang yang dilakukan dengan duduk, pahalanya setengah dari pahala orang yang salat dengan berdiri. Abdullah bin Amru berkata, lalu aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata aku mendapati beliau salat dengan duduk. Lalu aku meletakkan tanganku di atas kepalanya. Beliau pun bersabda, apa keperluanmu, wahai Abdullah bin Amru? Aku menjawab, telah dikabarkan kepadaku, wahai Rasulullah, bahwa engkau bersabda, salat seseorang yang dilakukan dengan duduk, pahalanya setengah dari orang yang salat dengan berdiri. Sedang engkau salat dengan duduk. Beliau menjawab, ya, namun aku tidak sama dengan kalian. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.